Halo guys, selamat datang di Have Fun. Di sini bersama saya Kuroko dan hari ini kita akan membahas tentang berita yang sangat panas di dunia peraksian, yaitu season 20 dan perubahannya yang dapat dikatakan wow. Tapi sebelum kita mulai, disclaimer ya bahwa video ini hanyalah video informasi, tidak ada unsur ajakan, anjuran maupun rekomendasi investasi lainnya. Oke, lanjut ke pembahasan. Season 20 dan perubahan penyesuaian ekonomi. Ke poin utama. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Adventure dan Daily Quest tidak akan mendapatkan SLP lagi. Jadi 75 SLP hilang untuk season 20. Ini juga termasuk SLP yang didapatkan di Ruin 21. Yang 200 SLP sekali menang itu juga ditiadakan. Jadi buat kalian kalau udah deket Ruin 21 boleh dikejar itu sebelum season 20 mulai. Next, reward di arena juga diturunkan. Nanti ada fotonya di bawah. Jadi ini kita terima dulu. Terus AXS leaderboard ditingkatkan. Jadi di balik penurunan SLP ada peningkatan pembagian AXS. Ini juga mantap sih perubahan ini. Yang keempat, nah ini yang ditunggu-tunggu para scholar dan para player yang belum mampu menguasai aksinya. Player di bawah 800 mmR masih akan mendapatkan 1 SLP setiap kali menang. Kalau season sebelumnya di bawah 800 tidak dapat apa-apa kan. Sekarang dapat 1 SLP. Jadi mereka melakukan ini supaya aksi yang kena nerf atau aksi yang gado-gado tetap bisa mendapatkan SLP. Nice. Yang terakhir, mereka juga ingin merubah sistem energi supaya bisa lebih linear dan supaya bisa diakses. Ini bertujuan untuk meningkatkan permintaan aksi yang lemah di marketplace. Bisa jadi satu aksi nanti equal to plus 2 energi, bisa jadi. Kita belum tahu, kita tunggu aja nantinya. Next. Oke. Nah, ini langsung singkatnya. Jadi dari semua ini singkat cerita, developer sangat mementingkan kesehatan ekonomi di aksi supaya ekonomi di aksi kedepannya bisa diprediksi dan juga supaya balance. Jadi perubahan ini dilakukan dengan tujuan itu. Bagus sih. Terus info Januari 4 kemarin mereka merilis dev journal tentang economic balancing. Jadi ada videonya, nanti kalian bisa dicek di YouTube maupun di bawah ini. Kalau kalian scroll sampai bawah nanti kelihatan videonya. Jadi inti ceritanya ada 3 tujuan yang ingin mereka capai, yaitu yang pertama untuk menciptakan kerangka komunitas yang berdialog mengenai ekonomi balancing. Yang kedua, untuk menyiapkan para komunitas mengenai perubahan ekonomi yang akan datang. Yang terakhir, paling penting, mereka mencari input dari para komunitas. Jadi ini benar-benar mereka menjunjung tinggi komunitas sih. Menurutku juga mantap. Next. Oke, di sini. Nah, ini kenapa ada perubahan ini? Setelah dilihat-lihat pada tanggal 26 Januari 2022, SLP yang dimint atau diciptakan melalui Adventure, Arena maupun di Daily Quest itu ada 183 juta SLP.
pada hari itu. Nah, ini tidak sebanding dengan burn SLP. Burn ini SLP yang dimusnahkan. Yang dimusnahkan hanyalah 48 juta SLP pada hari itu. Ini ditulis sekitar 4 kali lipat SLP yang diciptakan. Jadi ini grafik sangat tidak sehat buat ekonomi Axie Infinity atau SLP ini, karena ini. Maka dari itu developer ingin merubah sistem pendapatan SLP di Adventure dan di Arena maupun di Daily Quest supaya mint ini sama burn bisa stabil. Next, ini review season sebelumnya mengenai penciptaan SLP. Ini penciptaan SLP dari Daily Quest, dari Adventure, dan dari Arena. Secara singkat, kurang lebih 40% SLP diciptakan dari mode Adventure dan 44 SLP dari mode Arena. Sisanya 14% ini dari Daily Quest. Nah, kalau kita lihat ini kan 40 sama 44 mirip-mirip kan ya. Padahal developer itu tidak ingin ini terjadi. Karena yang aku baca kemarin itu, mode Adventure tuh hanya untuk penyiapan para player mengenal kartu-kartu mereka supaya bisa arena. Nah, kalau mirip gini kan tidak sesuai dengan prinsip awal developer ingin sampaikan ke kita supaya aksi ini sukses. Maka dari itu ada perubahan di sini. Next, ini mereka bilang bahwa dengan menghilangkan SLP di mode Adventure, mereka dapat dalam satu hari tidak menciptakan 130 juta SLP. Tidak menciptakan. Terus di sini juga ada ditulis Daily Quest. Nah, ini dengan menghilangkan mode Daily Quest atau penghargaan Daily Quest, mereka dapat tidak menciptakan 45 juta SLP setiap harinya. Jadi kalau di total dengan tidak adanya Daily Quest dan Adventure, penghargaan di Adventure, mereka kurang lebih 175 juta SLP tidak diciptakan pada hari itu. Ini jumlah yang sangat besar sih. Jadi ya, kita lihat aja ke depannya. Mereka juga mengatakan di sini memang ini sangat menyakitkan buat para player dan buat para developer, tapi perubahan ini perlu dilakukan supaya di kedepan hari aksi tidak tambah parah ekonominya. Saya sangat setuju ini. Next, ini bahas tentang AXS. Season 19 AXS hanya 3.000 AXS yang dibagikan ke top 1000 player di leaderboard. Jadi kalau kalian nggak tahu leaderboard itu apa, nanti diklik leaderboard di aksinya, itu top player aja yang pemain hebat-hebat itu yang mendapatkan AXS ini. Tetapi di season ini, season 20, AXS dibagikan sampai ke 300.000 top player. Buat aku ini berita bagus, karena sekarang kita bisa kejar MMR supaya ya setidaknya kita dapat akses, karena lumayan sih dapat akses. Next, ini tabel pendapatan di Arena. Kalau season lalu di bawah 800, di bawah MMR 800 tidak mendapatkan SLP, sekarang dari 0 sampai 999 mendapatkan 1 SLP. Ini bagus buat kalian yang masih belajar, jadi jangan putus asa. Next, 1000, ini tetap. Nah, ini 1100 sampai 1299 SLP-nya diturunin 1 pendapatan. 1300 sampai 1499 diturunkan 3 SLP setiap menangnya.
1.500 diturunkan 4 SLP setiap menangnya. 1.800 sampai 1.999 diturunkan 5 SLP. Dan 2.000 ke atas, ini sih yang paling sakit. Dari 18 diturunkan ke 12 per menang. Ini diturunkan 6 SLP per menang. Nah, di sini pro player pasti kerasa sih dikurangi 6 SLP. Next, mengenai burning, pendekatan yang akan mereka lakukan adalah memberikan special kosmetik dan skin. Mungkin di kedepan hari bisa kita beli dengan SLP. Semoga bagus-bagus. Next, kita bisa upgrade aksi body part. Nah, ini menarik sih. Terus ada in-game emoji. Nah, ini buat player yang lumayan toxic kayak saya, ini perlu saya beli emoji ini. Supaya kalau kita menang, kita bisa kasih emoji nangis. Terus ada breeding events. Ini mungkin event-event yang membuat orang akan breeding massal. Aku nggak tahu. Kita tunggu saja. Terus ada buy-in tournaments. Ini bagus banget sih menurutku, karena kita sekarang bisa daftar langsung di aksinya untuk ikut turnamen. Jadi mantep banget. Next ada aksi naming. Ini aku nggak tahu kegunaannya apa, tapi ya bisa jadi banyak orang yang ingin menamai aksi mereka, tapi kalau aku sih enggak sih. Oke, kita udah sampai bawah. Di sini inti ceritanya setelah aku baca itu developer ingin memprioritaskan perkembangan aksi, karena kalau kita tahu dari 2018 aksi ini belum ada perubahan yang signifikan di aksinya sendiri ya. Itu belum ada perubahan yang signifikan, maka dari itu untuk kedepannya mereka akan memprioritaskan untuk mengembangkan aksi ini. Ada rumor yang berkata ada telinganya, ada yang berkata ada apanya. Kita belum tahu, kita tunggu saja. Semoga mengasik. Oke, video kali ini sampai di sini saja. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan tombol lonceng. Juga di Have Fun kita ada program scholarship, aksi Infinity, dan game NFT yang akan datang. Jadi kalau kalian tertarik, langsung join Discord kita di deskripsi di bawah ini. Dan juga follow Instagram kita @havefun. Sekian video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kuroko out.